Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3, yang mana kita masih di buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas di tema 8 subtema 2 pendamping pembelajaran 6. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya adik-adik, playlist di Bu Pena kelas 3. Oke, langsung saja kita menuju ke tema 8 subtema 2 pendamping pembelajaran 6 ya. Ini ada di halaman 140 ya. Halaman 140 ini dimulai dari muatan PKN ya, KD 3.1 menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila ya. Di sini di dalam perisai Garuda Pancasila itu terdiri atas 5 ruang ya. Nah, ini ada gambar bintang, itu sila pertama, kemudian ada rantai, ini sila kedua, sila ketiga itu digambarkan pohon beringin, sila keempat digambarkan kepala banteng, dan sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas. Sedangkan warnanya sendiri untuk warna latarnya, untuk sila pertama ini warna latarnya adalah hitam, ini karena tidak berwarna ya Dede. Kemudian untuk sila kedua dan sila keempat ini warna latarnya adalah merah. Sedangkan sila ketiga dan sila kelima ini warna latarnya adalah putih ya. Itu sedikit penjelasan tentang warna latar ya pada lambang yang terdapat di perisai Garuda Pancasila. Oke, langsung saja kita ke keterampilan kinerja praktek. Ya, di sini kita diminta untuk menjelaskan arti lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Yang pertama, bentuklah kelompok bersama 4 temanmu ya. Silahkan adik-adik bisa dibentuk kelompoknya. Kemudian yang kedua, cari informasi dari buku sumber di perpustakaan atau dari internet tentang lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian mintalah bimbingan guru atau orang tuamu ketika mencari sumber dari internet. Yang ketiga, cermatilah perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila ya. Gambar perisai tadi. Carilah arti warna-warna yang menjadi latar setiap lambang sila-sila pada Pancasila ini ya Dedek. Perisainya, jadi warna latarnya ini karena ini tidak berwarna ya, ini warna latarnya yang sila pertama itu hitam. Sila kedua dan keempat itu warnanya merah, sedangkan sila ketiga dan sila kelima itu warnanya adalah putih lah. Arti dari warna-warna latar tersebut itu apa? Di sini sudah saya tuliskan ya Adik-adik. Itu yang nomor 3. Jadi ya. Arti warna latar setiap lambang sila Pancasila. Yang pertama, untuk warna latar sila pertama itu adalah hitam ya. Hitam artinya melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Atau warna hitam sendiri itu berarti keabadian ya Dede. Kalau pengen singkatnya warna latar hitam itu artinya keabadian. Kemudian warna latar sila kedua dan keempat tadi adalah merah ya. Merah itu artinya berani atau keberanian. Kemudian warna latar sila ketiga dan keempat adalah maaf ya, ini bukan sila ketiga dan keempat ya. Tadi kedua dengan keempat berarti sila ketiga dan kelima ya. Itu warnanya putih, ini bukan keempat tapi kelima. Oke, jadi warna latarnya adalah putih ya. Itu memiliki arti suci atau kesucian, kebenaran dan kemurnian ya. Itu jadi sesuai warna bendera kita ya, merah putih warna latarnya itu, kecuali yang sila pertama itu warnanya hitam artinya keabadian. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4.
Nah, nomor 4 di sini. Setelah itu diskusikan dengan teman kelompokmu untuk mengisi kolom berikut. Yang pertama, lambang sila pertama Pancasila adalah, nah tadi bintang ya, Adik-adik bisa dilihat tuh gambar di samping ya, terletak di bagian tengah perisai ya. Ini di tengah perisai gambarnya. Kemudian latar gambar sila pertama berwarna hitam yang tadi udah kita bahas. Kemudian nomor 2, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai ya. Lambang sila kedua Pancasila terletak di bagian kanan bawah perisai ya, di sini ya. Ini bagian kanan bawah. Jadi sudut pandangnya dari kita ya, di kanan bawah perisai. Kita sebagai membaca berarti di kanan bawah. Oke. Kemudian latar gambar sila kedua berwarna merah. Yang nomor 3, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Terletak di bagian kanan atas. Ya, ini kita lihat ya, sudut pandangnya dari kita ya sebagai pembaca ya, di kanan atas. Nah, di kanan atas perisai. Latar gambar sila ketiga berwarna putih ya, putih tadi artinya adalah suci ya. Kemudian nomor 4, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Jadi lihat di situ. Terletak di bagian kiri atas ya, di sebelah kiri atas perisai, kiri atas perisai. Latar gambar sila keempat berwarna merah. Merah itu tadi artinya adalah berani atau keberanian ya. Kemudian yang terakhir nomor 5, lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Terletak di bagian kiri bawah ya, kiri bawah perisai. Latar gambar sila kelima berwarna putih ya, putih tadi artinya adalah suci ya, atau murni. Itu mungkin untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, bacakan hasilnya di depan kelas. Ini tadi udah dikerjakan, kemudian dibacakan ya, adik-adik bisa dibacakan di depan kelas. Oke, itu untuk muatan PKN. Selanjutnya masih ada yang akan kita bahas, yaitu muatan bahasa Indonesia. Ini KD 3.9. Ini tentang lambang TKK Pramuka Siaga ya, dalam bentuk cerita. Kita langsung saja ke ayo berlatih ya. Tulislah nama tanda-tanda kecakapan pramuka berikut. Ini yang A, ini adalah gambar ini menunjukkan juru bahasa ya, adik-adik, ini sudah saya tuliskan sekalian. Kemudian yang B ini adalah menjahit ya. Kemudian yang C itu sholat, yang D pengatur meja makan. Kemudian untuk soal berikutnya, tulislah cerita berdasarkan tanda kecakapan pramuka di atas ya. Jadi ada juru bahasa, menjahit, sholat, dan pengatur meja makan. Oke, di sini saya buatkan ceritanya singkat ya, dalam satu kalimat aja ya. Oke ya, di sini untuk yang A, ceritanya misalnya ini. Komang dapat berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja karena tanda kecakapan khususnya adalah juru bahasa ya. Kemudian yang B tadi TKK-nya menjahit ya. Nah ini contoh ceritanya. Wati dapat menjahit untuk membuat sapu tangan dan lubang kancing. Kemudian yang C untuk gambar TKK-nya sholat, ini ceritanya Ahmad rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian yang D, TKK-nya adalah pengatur meja makan ya. Ani dapat menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dan keluarga. Itu adik-adik untuk yang soal nomor 2 ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 3. Nah ini. Sebagai seorang pramuka siaga, Komang dapat menjahit dengan tangan untuk membuat sapu tangan. Komang juga dapat memasang kancing dan membuat lubang kancing. Karena Komang suka bermain boneka, ia membuat pakaian untuk bonekanya. Simbol apakah yang didapatkan Komang dari keterampilan itu? Nah, simbolnya adalah TKK menjahit ya, seperti ini gambarnya ya. Jadi Komang mendapatkan simbol seperti ini. Kemudian nomor 4, buatlah cerita seorang anggota pramuka siaga yang memperoleh TKK penabung. Oke, yang nomor 4. Ini udah saya tuliskan ya, Dedek. Nah ini. Budi selalu menyisihkan uang jajan yang diberikan oleh orang tua untuk ditabung. Tujuannya agar Budi bisa membeli barang yang diinginkan
tanpa meminta orang tua. Budi memiliki TKK penabung. Nah ini ya contoh cerita tentang TKK penabung. Itu adik-adik untuk yang soal nomor 4. Berarti untuk muatan bahasa Indonesia sudah. Sekarang terakhir ada muatan matematika KD 3.12 ya, membedakan bangun datar berdasarkan sifatnya ya. Oke, di sini ada segitiga, persegi dan persegi panjang ya. Ini untuk pintu masuk tenda itu berbentuk segitiga, bendera merah putih berbentuk persegi panjang, bendera semahur berbentuk persegi, tandu berbentuk persegi panjang. Oke. Di sini ada keterampilan kinerja praktek ya. Bedakan sifat-sifat bangun datar pada benda-benda di sekitar. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebelahmu. Kumpulkan 5 benda di sekitarmu yang permukaannya berbentuk bangun datar ya. Ini bisa dicari. Kemudian kelima benda yang dikumpulkan terdiri atas 3 bentuk bangun datar yang berbeda ya. Nah, 3 bangun datar berbeda, misalnya persegi, persegi panjang, sama segitiga. Kemudian bersama teman sebelahmu diskusikanlah sifat-sifat dari setiap benda tersebut. Kalau udah ketemu didiskusikan, misalnya sisinya bagaimana, jumlah sisinya, kemudian bentuk sudutnya seperti apa. Kemudian nomor 5 tentukan juga bentuk setiap benda tersebut ya. Nomor 6 tulislah hasil di selembar kertas. Jika telah selesai kumpulkan hasilnya. Oke, di sini saya berikan contoh ya, misalnya gambar permukaan benda ya, permukaan papan catur lah, digambar ya, permukaannya seperti apa. Oh, permukaannya seperti ini ya. Nah, sifat-sifatnya apa? Memiliki 4 sisi yang sama panjang, kemudian memiliki 4 sudut siku-siku. Bentuk bendanya berarti berbentuk persegi. Kemudian yang kedua, misalnya kalian gambar ya, oh bendera merah putih, gambarnya seperti apa? Oh, seperti ini. Ya, gambar permukaannya. Kemudian sifat-sifatnya apa? Setelah didiskusikan ternyata memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang ya. Kemudian keempat sudutnya siku-siku. Nah, maka bentuk bendanya adalah persegi panjang seperti itu ya. Kemudian satu lagi yang berbentuk segitiga apa? Silahkan bisa dicari ya. Oke, itu ya adik-adik semua. Berarti untuk pendamping belajar 6 sudah selesai. Untuk video berikutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Dan saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.